namanya guru besar, profesor, nggak pernah salah, lali oleh. Baiklah, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu saya memperoleh buku ini dari Pak Rudi, itu kira-kira hari Jumat ya. Setelah saya baca, tekun aku mulai ini mau coba buku ini gitu. Namun apapun juga bahwa buku ini merupakan menambah kekayaan tentang ekonomi publik. Kalau semua itu menggunakan istilah ekonomi publik, lah ini menggunakan paradigma administrasi publik. Paling tidak di Indonesia ini ada 3 orang yang isinya juga hampir sama. Pertama adalah Bu Retno Mangkusubroto. Itu kebetulan disertasinya masalah PLN, didadekno buku, dan isinya nggak jauh juga berbeda, hanya lebih urut dibandingkan dengan yang saya baca sekarang ini. Yang kedua adalah Sukanto. Ini yang seringkali dipakai oleh teman-teman SKPD, karena kalau ngomong masalah keuangan negara, maka di situ ada rumusan-rumusannya. Yang ketiga adalah hasil penelitian sebenarnya dijadikan satu menjadi bunga rampai oleh Halim dari Jogja. Bunga rampai, tapi paling tidak kalau dibuat judul untuk disertasi dan tesis, nikmat sekali di situ sebagai bahan ide dasar sebelumnya. Dan yang terakhir sekarang ini adalah yang ditulis oleh Pak Pri. Saya nggak akan melihat Pak Mandalanya, Pak Pri-nya mau kayak dukur DP. Gelem nggak gelem untuk bertanggung jawab kan gitu ya. Diakui atau tidak? Tidak satu pun pada saat ini negara yang menganut sistem liberal dan sosialis. Cuman disebutkan oleh Pak Pri, Pak Mandala mungkin nggak berani ngomong sosialis, tapi diomongkan dengan komando dan tentara. Liberalis nggak berani ngomong juga, ngomong masalah privat. Ngomong nggak apa-apa, kan itu sejarah kok, nggak perlu. Karena banyaknya demo, lalu ngomong tabu dengan sosialis dan liberalis, nggak perlu. Dan Indonesia mengalami seperti itu, termasuk di dunia sekarang ini mix antara sosialis dan liberalis yang orientasinya saja beda. Pada Orde Lama orientasinya lebih banyak ke sosialis, karena saya juga sudah hidup, Pak Pri juga hidup, hampir kepala 7 ini oleh pada waktu itu. Orde Baru berubah, lebih cenderung ke liberalis. Nah sekarang ini setelah reformasi gak jelas lahirnya nang ndi. Tapi yang jelas mengisi hal-hal yang terjadi kelemahan pada waktu zamannya Pak Harto yang cenderung ke liberalis. Saya sering kali ngomong sama mahasiswa, kalau ngomong pemerataan, ya mixnya ke sosialis, melarat kabeh, demo atau apa pada waktu itu. Kelambi antri, lengo antri, beras antri. Itu kalau kita ngomong mix ke sosialis, karena orientasinya adalah pemerataan. Lah Pak Harto pinter, dirubah ke lebih banyak orientasi ke liberalis, dan mungkin baca, meskipun dulunya madrasah, mungkin baca tentang Adam Smith. Nah, sehingga ada trilogi pada waktu itu pembangunan ini yang dimanfaatkan oleh Pak Harto. Sehingga seperti yang katakan, enak jamaku timbang desa iki.
Karena apa? Dulu sudah dikit terlebih dulu pada waktu Orde Baru. Dan ada tahapan-tahapan dalam perintah. Karena ada tahapan-tahapan, arahnya jadi jelas meskipun tidak jelas. Gitu. Tapi paling tidak harapan masyarakat itu ada. Bahwa lahan ini nanti digunakan untuk ini dengan biaya sekian, diharapkan nanti menghasilkan sekian. Dan itu ditulis. Kalau sekarang ini dalam era reformasi seperti sekarang ini berjalan prosedur benar udah, tapi prosedurmu salah, bu. Sehingga orang untuk menjadi pejabat pembuat komitmen, kalau dulu itu namanya itu barangkali bukan pejabat buat komitmen, apapun namanya lah, itu royoan. Sekarang orang jadi PPK itu podo melayu, pada waktu konflik itu orang lulus berkewedil jadi anggota PPK itu. Ini fakta yang terjadi. Buku ini mencoba munculnya fenomena baru dewasa ini dalam pengelolaan pemerintahan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jepang katanya tidak ada, tapi di dunia orang Jepang juga nyenggol titik-titik mengenai sistem ekonomi campuran termasuk Indonesia. Dan diakui juga oleh Pak Mandala bahwa sistem ekonomi sekarang ini adalah ekonomi campuran, tapi orientasinya ke liberalis kalau mau diakui. Sehingga kalau kita orientasinya ke liberalis, pasti ngomong pertumbuhan ekonomi. Nek pertumbuhan ekonomi mesti ono sing sugih, ono sing melarat. Wis kuwi gitu. Jadi kalau untuk menghilangkan kemiskinan, ngomong kosong bisa? Gak bisa. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, gak benar. Yang kaya semakin kaya, yes. Yang miskin juga tambah kaya, tapi gap yang kaya dan yang miskin semakin jauh. Itu benar. Karena tidak ada satupun barangkali sekarang ini, mungkin ya sebagian besar sudah lantainya keramik, meskipun keramik pecahan kan gitu, sudah jarang lagi ya keramik yang pakai tanah. Perkara remukan keramik tapi paling kalah keramik kan. Buku ini dipersiapkan keberhasilan sistem ekonomi yang dianut sangat ditentukan oleh daya dukung administrasi publik. Khususnya daya dukung birokrasi amat menentukan keberhasilan dalam perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat. Tadi ngomong new public management, yang sebenarnya itu manajemen swasta akan diterapkan di pemerintahan. Kalau swasta orientasinya itu goal, tujuannya ini ya apa caranya untung. Tapi kalau pemerintahan tidak. Sehingga new public management, karena yang namanya kepala dinas, di situ ada kabitnya, apalagi kasihnya, ngapurancang juga kepala dinas lipat nih. Ini di sini dosa gitu kalau ada kepala dinas kita nggak menghormati. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena hierarkinya adalah struktural, bukan fungsional. Lalu muncul good governance, pemerintahan yang baik. Inti dari good governance itu sebenarnya peran antara swasta, pemerintah, dan masyarakat, termasuk lembaga-lembaga yang lain, itu sama. Lu ya gak bisa ya. Ini yang sulitnya good governance itu terjadi karena peran swasta, pemerintah, dan masyarakat itu harus sama. Kita ambil contoh saja.
undang-undang peraturan ataupun perda. Asalnya itu dari eksekutif. Ada memang yang berasal dari legislatif, tapi cuma berapa. Lalu dibahas oleh legislatif. Diterapkan untuk masyarakat. Yang mestinya undang-undang peraturan itu berasal dari public opinion ke public planning, yaitu legislatif, diterapkan oleh public services. Mestinya pemerintah itu melayani masyarakat. Tapi sekarang ini sebenarnya masyarakat lah yang melayani pemerintah. Hanya beberapa tempat saja ya pemerintah melayani masyarakat. Contohkan Surabaya aja yang namanya camat nggak berani pulang jam 4, bisa jam 9, jam 10 malam. Kenapa? Di Surabaya karena di ruangannya Bu Risma itu ada CCTV kontrol di sana, mulai diselingkin dia nanti. Buku ini bersiapkan untuk calon sarjana ekonomi maupun non ekonomi, utamanya mahasiswa ilmu administrasi. Sebutkan di sini. Harapan penulis buku ini bermanfaat bagi para politisi. Apa namanya politisi? Sebagai perumus kebijakan, birokrat yang ingin mendapatkan pemahaman terintegrasi tentang sektor publik. Dan ada tinjauan teoritis, tinjauan empiris juga ada. Yang menarik buat saya di sini tinjauan teoritisnya mulai dari Adam Smith dan seterusnya, Somere pun sudah ikut masuk di dalamnya. Cuman yang terakhir akhirnya digali Weber. Yang di luar Weber kayaknya pembahasannya ya sedang-sedang aja. Saya tidak akan mengkritisi ini. Cuman sumbang saran kok. Kalau mengkritisi sih dosa. Usianya beliaunya 70, saya 68 lebih, tapi pensiun dan untuk timbangannya molok. Jadi sudah mempintis ya nanti. Dan ini memang bisa dipakai sebagai buku pendamping. Tapi di sini saya tulis buku utama Pamandara, tenang aja. Buku pendamping bagi mahasiswa S1. Tapi ini akan harus diberikan pada mahasiswa semester 6 atau semester 7. Karena kalau diberikan pada semester bawah, meskipun program studi mulai dari bawah, dosen izin coplok ya Pak. Karena harus ngerti macam-macam ini baru dijelaskan. Lah biar yang lain-lain itu dijelaskan dosen yang lain, berikutnya publik saya yang menjelaskan. Jadi foto enteng gitu. Dan juga bagi mahasiswa S2 yang linear tentunya, yang tidak linear ya enggak. Hampir semua bab, mulai bab 2 sampai bab di luar empiris ya, itu untuk pelayanan publik, administrasi publik dan pelayanan publik. Semuanya ini pelayanan publik. Tapi isinya pelayanan publik itu di belakang saya sana. Nah, saran saya ya sudahlah. Kalau memang ngomong administrasi publik ya headingnya administrasi publik, pelayanan publik ya direformasi pelayanan publik itu yang ada di belakang itu aja. Jadi jangan semua diberi pelayanan publik, tapi isinya nggak ada pelayanan publik. Dan saya tidak sepakat kalau semakin banyak dunia ini yang orangnya bertambah dan semakin banyak yang bodoh, tidak. Justru pelayanan publik itu muncul, permintaan pelayanan publik yang demikian ini muncul karena banyak orang pinter yang dia ingin dilayani lebih
dibandingkan dengan yang lain. Dan yang perlu diingat di sini, bahwa saya mohon di dalamnya dimasukkanlah teknologi informasi. Karena pengaruh teknologi informasi inilah yang menyebabkan munculnya mengharapkan pelayan publik itu lebih dari yang sebelumnya. Sehingga saran saya, administrasi publik dan pelayanan publik pada bab 4 digabungkan saja jadi satu. Dengan judul administrasi publik, karena di belakangnya pelayanan publik sudah ada. Sejarahnya pelayanan publik belum ada, tapi ngomong-ngomong reformasi pelayanan publik. Kenapa dalam reformasi pelayanan publik sebelumnya diceritakan tentang pelayanan publik yang ada di beberapa negara yang ada. Ini saran saya. Nah, secara teoritis yang saya paling menarik di situ ngomong bahwa barang apa yang dibuat, bagaimana barang tersebut dibuat, dan untuk siapa barang tersebut dibuat. Semuanya berbicara basic dari theoretical yang saya lihat banyak buku ekonomi publik yang tidak berbicara itu. Paling berbicara tentang alokasi, distribusi dan sebagainya. Itu pakem. Semua sudah tahu. Yang perlu kiranya lebih dipertajam lagi pada halaman 44 pada alinea kedua, ketika utamanya di Indonesia sebelum Orde Baru, pemilu dilakukan menetapkan anggota legislasi dan sebagainya dan seterusnya. Sebaiknya dipertajam lagi sekalian. Sebenarnya sekarang ini milih presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota dan sebagainya. Oke, sepakat. Tetapi pada waktu memilih anggota legislasi yang representasi dari wakil rakyat, sebenarnya bukan wakil rakyat, karena wakil partai. Kenapa demikian? Pada waktu di komisi, sepakat saya, wakil rakyat. Begitu di BAMUS, Badan Musyawarah, sepakat saya wakil rakyat. Tapi pada waktu paripurna yang menentukan undang-undang dan menentukan perda adalah fraksi cerminan dari partai. Jadi sajane podo ae. Kalau dulu yang merintahkan itu cuma satu itu semua. Nah sekarang ini yang merintahkan 6 atau 7. Sehingga jadi ramelah undang-undang keormasan sekarang ini karena masalah itu. Sehingga jangan sampai nanti calon presiden dan wakil presiden ini jumlahnya jadi sak klogol sih nggak pakai jelas gitu. Penajaman perlu dilakukan pada fungsi legislasi tadi, yang sebenarnya representasi dari rakyat, tapi sebenarnya dalam prakteknya bukan representasi dari rakyat, tapi representasi dari partai. Kita tahu supaya dilakukan penajaman juga pada bab 3 halaman 101 bahwa mengapa birokrasi yang besar, gemuk dan kompleks justru bersifat kontraproduktif. Di situ disebutkan seperti itu. Sebenarnya idenya itu sudah ada dalam era reformasi, pada era otonomi ini sudah ada bahwa otonomi daerah, bahwa birokrasi harus ramping struktur kayak fungsi. Tapi dari organisasi pemerintah daerah itu hukumnya wajib, bukan mulai rasul, harus ada ini dan ini. Tidak berani yang namanya kabupaten kota itu dinas itu jumlahnya sakar PDW lebih sedikit, nggak berani di situ. Wong itu rezeki. Kan seperti itu. Jadi karena di sini kan birokrasi di sini sudah ada sebenarnya, dan
Yang perlu dimasukkan nanti di edisi kedua atau edisi yang keberapa, Undang-Undang 23 2014 yang sebagian sudah ditarik oleh provinsi. Provinsi ini kalau bagiannya meloyokin teman, tapi nek harus dikembalikan pada kabupaten kota, protokol. Contoh aja lah, rumah sakit itu kan retribusinya itu kan di bawah kabupaten kota mestinya. Tapi ternyata saya ikut di situ pada waktu ngomong Undang-Undang 28 2009 ikut bidang di situ, memang ya rotok lalu bahwa provinsi dua rumah sakit aja nih. Tapi kalau narik retribusi nggak boleh karena retribusi adanya di kabupaten kota. Itu yang terjadi. Karyawan sekarang namanya ASN, aparatur sipil negara, terutama di birokrasi. Yang perlu dilakukan penajaman adalah untuk mencapai jenjang tertinggi di birokrasi. Kalau kabupaten kota dan provinsi yang namanya sekda, itu harus pernah menduduki jabatan kepala dinas di 3 tempat yang berbeda. Jadi kalau dia tidak menempati sebagai kepala dinas di tempat yang berbeda, dosa dia untuk menjadi sekda. Di samping memang melihat juga kancana dan sebagainya itu ya ada. Bahkan kalau Anda di Tanah Tidung sana, di Kaltara, yang namanya kepala sekolah jadi asisten, jasku sampai cokol Anda jelas. Perempuan. Tadinya kepala sekolah diangkat jadi asisten. Karena apa? Karena bupati ini bojone gitu loh. Jadi lewatnya itu ya mungkin lewat Rondino dong. Jadi SKPD ini pirang dino. Akhirnya jadilah asisten. Ini fakta sampai sekarang. Dan sekarang mencalonkan jadi bupati. Saya ketemu sama dia, kebetulan saya pada waktu itu di Tanah Tidung. Omong-omongan waktu suwe berbeda kok ya rada ayu gitu loh. Kan nggak percaya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa pada bab 5 tentang New Public Management itu asal usulnya adalah kepemimpinan transformasional. Artinya adalah top manajemen mentransformasikan idenya kepada bawahan. Kalau swasta bisa jalan karena tidak ada prosedur. Tapi kalau di pemerintah nggak mungkin itu bisa jalan karena ada prosedur yang harus dilewati. Contoh aja lah, kalau sekarang ini kita melakukan kegiatan tertentu kita harus hati-hati. Kwitansi sampai tuku telepon harus ada itu notanya. Kalau zamannya Pak Harto dulu tidak ada gelondongan. Yang penting hasilnya oke. Tapi perkara korupsi kalau zamannya Pak Harto dengan zamannya sekarang itu baik. Hanya dulu mampu dikit karena adanya musbidah, musyawarah pimpinan daerah. Kalau sekarang ini tidak ada. Adanya cuma koordinasi aja, coffee morning dan sebagainya. Itu skip dan itu sudah memperoleh anggaran pada waktu itu. Sekarang enggak. Jadi nek kecekel syukurlah alhamdulillah, nek gak kecekel ya wasyukurilah gitu. Karena sampling semuanya. Kita harus hati-hati. Yang perlu saya ingatkan juga teman-teman saya di sini. Kalau ada kontrak dengan Pemda, hati-hati. Karena apa? Nanti kalau kena sampling bisa loro kabeh.
Pak Joko oleh piro Pak ini mau toko Pak Ikin. Ternyata nggak sama, bisa buyar. Karena di satu pihak saya mau peroleh APBN, di lain pihak nanti kalau saya mau peroleh dari APBD, jadi staf ahli itu harus hati-hati. Kalau di Pemda sekarang, jangan mau jadi staf ahli. Jadi aja narasumber meskipun fungsinya persis staf ahli, tapi tidak digaji, dibayar rutin tiap bulan. Baru setelah New Public Management muncullah yang disebut dengan Good Governance tadi. Dan itu pun pemerintahan yang baik itu tergantung dari inisiatif top management. Kalau top management tidak merubah pola pikirnya, ya sama saja. Usulan saya pada bab 13 tentang reformasi pelayanan sipil di Indonesia, tentang isu kelembagaan dan moral, agar supaya diberi contoh implementasinya. Satu misal, boleh bantah, boleh juga tidak sepakat. Contohnya adalah dalam penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran itu teorinya ngomong dari sisi pendapatan baru belanja. Tapi fakta yang terjadi, belanja dulu baru pendapatan. Tidak ada satu pun kabupaten, kota, provinsi yang tidak defisit spending. Hampir semua defisit spending. Tapi pada akhir tahun, silpa, positif. Ini kan aneh. Di mana letak kesalahannya? Pada waktu Ketua BPK Pak Hari Ashar, kebetulan saya guru besar, Pak Hari Ashar doktor, sehingga asisten saya. Meskipun saya kan udah kata ya antri, tapi pada waktu untuk gini dia ya antri lah, kan gitu. Kalau saya dosennya, dia asisten saya. Kenapa APBN dan APBD tidak dilek saja waktunya? Saya katakan sama Pak Hari Ashar, apa nggak bisa ini dilakukan lek? Bisa. Jadi jangan Januari sampai Desember, karena APBN Januari sampai Desember, kabupaten kota provinsi Januari sampai Desember, sehingga senang wartawan itu kalau sebulan 10 di sini yang terserah baru 40%. Gak ngerti mulai ini duit tekoi bulan apa. Nah kalau ini terjadi lag, jelas. Kembalikan aja April, Maret, biar yang di sana Januari sampai Desember. Karena toh peraturan tentang penyusunan anggaran umumnya keluar setelah anggaran itu disusun. Anggaran itu kira-kira Oktober, November kan gitu. Sehingga pasti terjadi PAK. Perubahan anggaran keuangan pasti itu nggak terjadi, pasti terjadi. Itu masalahnya. Sampai sekarang pun saya bersedia menjadi promotor yang mau mengambil topik tentang silpa. Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Tapi kualitatif, jangan kuantitatif. Kalau kuantitatif nanti keluarannya pasti beda. Dan ini yang terjadi yang sampai sekarang dari 2001 sampai 2017 ini, dari cash basis menjadi accrual basis, sama saja. Ini yang terjadi, sehingga ini merupakan usulan duduk nyuwek, duduk bedah, ditrompo syukur, ora ditompo ya wis, gitu ya. Karena baca saya juga nggak tuntas, sampai tuntas enak sih gawe, kan gitu ya. Sarannya kakek. Saya kira cukup sekian. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.